Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Tehuayo, salah satu mahasiswa PPG pada Universitas Patimura Ambon. Untuk kali ini, untuk memenuhi salah satu tugas pada LK 1.2 tentang eksplorasi penyebab masalah, saya akan mewawancarai salah satu pakar yang mana sudah bersama-sama dengan saya, Ibu Norma Yunita Peuma. Beliau adalah salah satu dosen pada Said Perintah Masohi. STAI Said Iya. Perintah Masohi. Makasih Ibu atas waktunya. Saya langsung saja terkait dengan identifikasi masalah yang sudah kami kelompokkan. Di sini ada dua, yaitu yang pertama untuk kelas tinggi itu siswa kelas 6 kesulitan dalam menentukan hasil operasi hitung bilangan. Di sini temanya itu tentang numerasi, sedangkan literasi itu untuk siswa kelas 3 yang tidak bisa membaca, kesulitan dalam menyelesaikan tugas bermain perang. Di sini ingin saya tanyakan kepada Ibu terkait dengan identifikasi masalah yang saya angkat, itu bagaimana perkembangan peneliti berkaitan dengan masalah yang telah saya identifikasi dan solusi yang bisa diterapkan itu seperti apa Ibu? Ya, terkait dengan masalah kesulitan belajar siswa pada operasi bilangan dan kemudian kesulitan membaca ya, membaca yang kurang lancar ya. Sebenarnya terkait dengan permasalahan kesulitan belajar maupun ini kan hal-hal yang sudah lazim sudah, dan memang itu masalah yang sering dihadapi oleh para guru ya. Jadi kalau untuk kesulitan belajar sebenarnya dia bagaimana dikembalikan kepada guru itu sendiri ya, untuk mengatur metodenya, strategi pembelajarannya, kemudian media pembelajaran yang tepat. Ini sangat mendukung sekali. Apapun bentuk penelitiannya, yang pasti dia fokus pada hal-hal tersebut. Karena apa? Penggunaan media yang tidak tepat dan metode yang tidak tepat itu kemudian bisa berimplikasi pada kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa. Karena memang siswa itu ditanamkan dulu minat motivasinya untuk belajar. Jadi kalau tidak ada motivasi untuk belajar, otomatis dia mengalami kesulitan karena perhatiannya itu buyar. Jadi memang bagaimana kita memusatkan perhatian siswa itu kepada materi yang akan kita jelaskan atau kita ajarkan nanti. Kemudian persoalan membaca pun demikian gitu. Ada lagi? Iya, mungkin yang berikut itu, apakah masalah yang saya identifikasi ini sifatnya umum atau seperti apa yang berdasarkan pengalaman Ibu? Ya, kalau untuk masalah kesulitan belajar sepertinya itu kesulitan belajar ini sudah umum dan lazim terjadi di setiap tingkat pendidikan ya, entah itu SD, SMP maupun SMA, pasti kesulitan belajar itu dia berbeda-beda ya. Jadi ini masalah umum sebenarnya yang tadi sudah saya jelaskan di depan tadi, bahwa kesulitan belajar itu akan dihadapi oleh setiap siswa. Setiap siswa itu pasti dia mengalami kesulitan belajar karena mungkin pemahamannya, karena siswa itu dia memiliki pemahaman yang berbeda-beda dalam menangkap satu proses pembelajaran, satu pembelajaran tertentu gitu. Jadi itu sebenarnya hal umum sudah. Ya, mungkin ada lagi nih Bu. Apakah masalah yang diidentifikasi tersebut itu rasional atau penting untuk diselesaikan oleh guru? Ya, sebenarnya masalahnya rasional. Yang berkaitan dengan pendidikan, masalah sekecil apapun itu dia rasional karena memang masuk logika manusia. Apalagi kan kita sebagai praktisi pendidikan menganggap segala sesuatu itu memang rasional dan memang itu penting. Apapun itu, setiap permasalahan sekecil apapun ketika dibiarkan maka dia menjadi masalah yang cukup besar. Apalagi masalah kesulitan belajar mengenal bilangan, kemudian kesulitan belajar membaca, ini sangat fatal sekali sebenarnya kalau dibiarkan. Jadi ini sangat penting untuk dicari solusinya. Jadi misalnya kalau kesulitan belajar, kita tahu bersama bahwa kesulitan membaca ini merupakan salah satu keterampilan yang memang dia butuh penanganan tertentu.
Sehingga banyak penelitian-penelitian yang mengatakan bahwa untuk mengatasi kesulitan membaca ini butuh kerjasama orang tua dengan guru di sekolah gitu. Jadi tidak bisa guru sendiri, karena memang guru sendiri juga punya waktu terbatas, sehingga butuh kerjasama dengan orang tua untuk bagaimana anak ini bisa membaca. Karena membaca itu penting sekali. Ketika anak tidak bisa membaca, bagaimana dia bisa memahami? Sementara membaca saja tidak bisa atau tidak lancar, seperti itu. Jadi penting sekali. Ya, Ibu, kita kembali ke identifikasi masalah yang tadi saya angkat. Ini apa penyebab dari siswa yang tidak lancar membaca, mungkin menurut ya. Kalau kan apalagi ini siswa kelas berapa? Kelas 3. Ya. Kalau siswa kelas 3 penyebab tidak lancar membaca ini kan banyak sekali. Kalau kita mau lihat penyebabnya itu banyak sekali. Apalagi kita tidak ini saling berkaitan, dia saling berkaitan antara tingkat pendidikan dari TK, kemudian SD kelas 1, SD kelas 2 sampai SD kelas 3. Ini kan dia beruntun sekali, sehingga kita tidak bisa langsung menentukan penyebabnya ini. Kita butuh kajian sebenarnya ini penyebabnya di mana. Apakah dia tidak mengenal huruf, ataukah dia tidak tidak bisa mengenal yang namanya fonem, menyambung huruf itu seperti apa, dia tidak bisa. Jadi mungkin ini juga penyebabnya itu bisa saja anak itu dia media yang digunakan oleh guru waktu di tingkat bawah mungkin kurang begitu kurang begitu efektif ya, sehingga siswa kemudian dia kurang begitu tertarik untuk belajar membaca. Terus kemudian dorongan dari orang tua itu juga perlu, karena memang ketika kita berbicara tentang pendidikan, semua lingkungan itu dia saling berkaitan, sehingga harus saling mendukung gitu. Jadi kalau memang salah satunya pincang, otomatis kan dia sangat berpengaruh, apalagi untuk anak-anak seperti itu. Jadi kalau penyebabnya itu nanti silakan guru cari ya. Kalau dia sudah ini mungkin kesalahannya di mana. Kalaupun ada mungkin masalah kesehatan juga. Kalau memang ada masalah-masalah yang sudah diidentifikasi, mungkin dia malas belajar, kemudian mungkin kekurangan gizi ataupun dan lain-lain sebagainya, ya mungkin butuh kaji atau diteliti lebih dalam. Ini sebenarnya ada penyebab eksternal tidak, ataukah memang hanya internal pendidikan yang memang siswa juga dia sendiri kurang perhatian seperti itu. Ya, jadi mungkin yang berikut mungkin Ibu untuk penyebab juga, apa yang menyebabkan siswa yang sudah kelas 6 tidak bisa menentukan hasil operasi hitung. Ya, untuk operasi hitung bilangan ya. Cara matematika ini kan sesuatu yang kayak gimana ya, namanya juga orang ketika dengar matematika gitu kan otaknya sudah ini. Memang ada siswa-siswa tertentu yang memang dia tertarik, suka banget dengan matematika, tapi ada siswa-siswa yang dia dengar matematika aja udah kayak mungkin hampir sebagian besar siswa. Iya, hampir sebagian besar. Jadi orang kurang begitu tertarik dengan yang namanya hitungan, apalagi sampai ke hal-hal yang bagaimana mengoperasikan bilangan bulat itu kan kalau untuk ukuran anak SD memang agak rumit. Nah, di sini butuh media yang tepat yang harus digunakan oleh guru itu seperti apa. Jadi dia tidak monoton satu media. Bagaimana media yang harus digunakan guru itu supaya media apa yang membuat anak itu dia cepat mengerti gitu. Jadi dia tidak kalau dia melihat media yang digunakan kan dia sudah linglung, sudah tidak bisa apalagi hanya menggunakan garis bilangan ya kan. Kalau hanya menggunakan garis bilangan yang konkret lebih media yang konkret. Jadi itu tergantung, dikembalikan kepada guru sendiri untuk menggunakan metode yang tepat, karena kesuksesan pembelajaran itu tergantung dari guru, bagaimana dia dia mengatur strategi pembelajaran itu semaksimal mungkin. Medianya tepat, metodenya tepat, teknik pembelajarannya juga oke. Insya Allah itu pasti berhasil pembelajarannya. Oke, Bu. Makasih Bu atas masukannya. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan kepada Ibu. Terima kasih juga atas waktu Ibu yang mana sudah bersedia untuk atas waktunya untuk memenuhi ini saya. Sebelumnya saya
mohon undur diri Bu ya dari sini. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Atas waktunya, semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat Insya Allah. untuk dunia pendidikan. Insya Allah. Oke, dengan demikian hasil wawancara saya dengan Ibu Pakar. Akhirnya saya undur diri. Akhir kata saya ucapkan